Pelayanan rumah sakit ini sangat buruk dan tidak profesional. Apakah kalimat barusan itu merupakan kritik atau opini atau malah pencemaran nama baik dan fitnah yang dikenal dengan defamation? Apakah itu hanya kalimat kritik saja atau malah bisa menjadi delik? Itu yang akan kita bahas melalui sudut pandang linguistik forensik. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linguistik forensik merupakan salah satu dari bidang linguistik terapan yang menghubungkan kajian bahasa dengan tindak kriminal, dengan hukum, dengan peradilan, dan lain-lain. Linguistik forensik berasal dari dua kata, linguistik dan forensik. Linguistik itu adalah kajian tentang bahasa. Forensik berasal dari bahasa Romawi kuno, seakar kata dengan forum, tempat umum, atau pasar. Dulu di zaman Yunani kuno, pasar itu tempat di mana peradilan itu ditegakkan. Forensik mengambil akar kata ini, forensis. Jadi linguistik forensik adalah mengkaji bahasa secara hukum. Bagaimana bahasa digunakan secara hukum? Apa fungsi bahasa? Fungsi bahasa dalam linguistik forensik adalah pertama, sebagai bukti hukum. Bisa berupa rekaman kan ada suara. Bisa berupa surat, bisa berupa chatting mungkin sebagai bukti dari tindak pidana. Atau bahasa juga bisa menjadi objek analisis. Misalnya dalam linguistik forensik menganalisis undang-undang, kata per katanya kita analisis. Atau bahasa bisa menjadi alat untuk membela di pengadilan. Itu linguistik forensik ya. Dalam kajian ini kita akan coba membahas bagaimana linguistik forensik menganalisis kasus pencemaran nama baik atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan defamation atau fitnah. Bahasa bisa diperkarakan atau menjadi delik dalam ranah hukum. Setidaknya bahasa perlu dilihat dari beberapa aspek untuk bisa menentukan bahasa yang dilantunkan atau diucapkan bisa menjadi delik atau bisa diperkarakan di mata hukum di hadapan pengadilan. Pertama dilihat dari makna kata leksikalinya. Jadi kata yang diucapkan dalam bahasa itu bermakna apa? Konotasinya. Di penekanannya itu terhadap konotasi. Konotasi negatif tentu lebih berpeluang besar untuk menjadi delik jika kata yang diucapkan dalam konotasi negatif. Atau bisa dilihat dari secara pragmatik. Kenapa kata itu muncul? Kenapa kalimat itu diucapkan? Apa tujuannya? Dalam konteks apa? Dalam situasi apa kalimat itu dimunculkan? Dan bisa juga dilihat dari dampak sosial. Kalimat itu diucapkan, apa dampak sosial terhadap lawan tuturnya? Contoh tadi, kita lihat dulu perkataan atau kalimat dia adalah koruptor dengan menurut saya atau saya rasa ada indikasi korupsi. Tentu antara kalimat pertama dia koruptor dan kalimat kedua saya melihat ada indikasi korupsi, itu berbeda konotasinya. Pertama, dia koruptor berkonotasi sangat negatif dan sangat terkesan menuduh. Ini lebih berpeluang besar menjadi delik daripada kalimat kedua yang kalau dikaji secara pragmatik itu disebut dengan tindak tutur ekspresif atau bahasa sederhananya opini. Beda antara pengungkapan fakta, dia koruptor, pengungkapan fakta, dengan saya merasa, menurut saya duga, itu opini. Ini bedanya ini. Kalau kita kembali ke contoh pertama, layanan rumah sakit ini sangat buruk dan tidak profesional. Kalau contoh yang tadi itu dia koruptor dan saya menikah, itu masih bisa dibedakan lah di konotasi kalimatnya. Tapi kalau di contoh ini, pelayanan rumah sakit ini tidak profesional dan sangat buruk. Ini kan bisa
menjadi delik, bisa tidak bebas dari delik, atau ini bisa merupakan fakta, atau bisa merupakan hanya kritik saja, tergantung. Ini kalau hanya dilihat dari segi leksikal, analisis semantik leksikalnya saja, tentu peluang untuk menjadi delik kecil karena bisa dianggap kritik. Tapi kalau dilihat secara semantik, misalnya, tentu beda jika yang mengucapkan itu kasus pertama. Kita bedakan jadi dua kasusnya. Kasus pertama yang mengucapkan adalah pasien atau dokter lah. Dokter yang melihat kejadian dokter lain salah memberikan obat. Terus dia mengungkapkannya. Pelayanan rumah sakit ini tidak profesional. Tentu ini karena kan sebelumnya mengapa dia mengucapkan? Ternyata mengucapkan karena berbentuk kritik. Kasus kedua, ada dokter yang melakukan tes melamar kerja di rumah sakit tersebut, terus ditolak. Karena ditolak, dia mengungkapkan atau menyatakan rumah sakit ini tidak profesional dan sangat buruk pelayanannya. Berbeda kan antara kasus pertama dan kasus kedua. Kasus pertama bersifat kritik. Kasus kedua, karena berlandas konteksnya adalah dia tidak diterima di situ, berarti tujuan dia mengungkapkan itu adalah menurunkan martabat rumah sakit tersebut. Ini bedanya kalau dilihat dari pragmatik. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pencemaran nama baik sempat menjadi polemik nasional. Di antara kasus pencemaran nama baik yang sempat mengguncang Indonesia secara nasional adalah kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional di Tangerang. Prita Mulyasari yang mengalami layanan kurang cocok dengan Prita di rumah sakit tersebut. Sempat sakit Prita Mulyasari dan merasakan layanannya mengecewakan baginya. Itu menceritakan pengalaman perawatan yang dia alami di rumah sakit tersebut kepada temannya. Lama-kelamaan, cerita Prita Mulyasari ini yang dikirim lewat email ke temannya menjadi viral. Dan pihak rumah sakit mengangkat kasus ini ke ranah hukum. Prita Mulyasari akhirnya ditahan selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Artinya selama 1 tahun di tahun 2009 Prita Mulyasari bebas dulu selama dicoba. Jika perilakunya tetap buruk maka ditahan selama 6 bulan. Kasus ini juga denda sekian ratus juta. Kasus ini berlanjut sampai akhirnya sempat dibebaskan oleh hukum di Tangerang. Lalu ternyata dijatuhi hukum lagi. Lalu di tahun 2012 baru dibebaskan. Kasus Prita Mulyasari ini menjadi menarik karena jadi delik itu bukan kata-katanya, bukan kalimat yang diucapkan atau dilantunkan atau dituliskan, tapi makna yang diinterpretasi di mata hukum. Jadi interpretasi maknanya ini yang membuat kasus bahasa di ranah hukum itu menjadi abu-abu. Apa yang menjadi yang membuat kasus ini bisa dihukum? Itu adalah kata-kata yang berkonotasi jelek. Kalau kita lihat ya, di antara kalimat yang didapati dari email itu adalah pertama, tidak menanggapi komplain dengan baik dan sama sekali tidak profesional. Ada juga hati-hati dengan pelayanan rumah sakit yang mempermainkan nyawa, terutama Dr. Grace yang tidak sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit internasional. Jadi kalimat mempermainkan nyawa, kalimat hati-hati itu sangat berkonotasi negatif. Walaupun jika dianalisis secara pragmatik bisa berupa kritik karena dia mengalami pengalaman yang kurang mengenakan di situ, akhirnya dia menceritakan menjadi masalah karena kalimatnya itu sangat berkonotasi negatif dan dipublish. Ini yang bisa menjadi delik karena dipublish. Seandainya kalimat ini hanya antara 2 orang, itu kemungkinan menjadi delik kecil. Tapi ketika kalimat bisa dikonsumsi secara publik, itu berpeluang besar
menjadi delik. Atau karena kalimat tersebut kan mengandung konotasi yang sangat negatif. Hati-hati saat mempermainkan nyawa, itu benar-benar jika dilihat dari dampak sosial akan mencemarkan nama baik rumah sakit, sehingga dimungkinkan orang untuk tidak melakukan perawatan di rumah sakit tersebut. Jadi banyak faktor ya teman-teman ya. Jadi kita lihat untuk melihat suatu bahasa itu bisa jadi delik atau tidak. Jadi analisis linguistik forensik dalam kasus pencemaran nama baik itu menjadi abu-abu karena yang dianalisis itu bukan kata-kata saja, tapi juga konteks, tapi juga makna yang diinterpretasi baik oleh linguis, baik oleh. Dari bahasan di atas, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, kritik tidak sama dengan pencemaran nama baik. Jadi ada kritik, ada opini, pencemaran nama baik atau tuduhan. Tuduhan atau pencemaran nama baik itu lebih terlihat fakta. Sedangkan kritik itu penilaian saja atau opini atau ya bercerita saja. Makna ditentukan oleh konteks, bukan oleh kata-kata semata. Jadi kata-kata yang tidak berkonotasi negatif bisa saja menjadi delik jika konteksnya memang bertujuan seperti itu. Gitu ya. Linguistik forensik membantu pengadilan membedakan opini, kritik, dan fitnah secara ilmiah, teman-teman. Nah, bahasa dapat menjadi alasan seseorang dihukum, tapi analisis linguistik forensik yang tepat juga dapat melindungi seseorang dari kriminalisasi makna. Gitu. Ini betapa menariknya pembahasan linguistik forensik dalam menganalisis pencemaran nama baik. Saya Abdul Aziz, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pemaparan ini untuk ujian akhir semester mata kuliah linguistik forensik. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.